Tempe merupakan makanan tradisional yang digemari oleh banyak masyarakat di Indonesia. Makanan ini diproduksi dan dikonsumsi secara turun-temurun dan menjadi makanan sehari-hari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Tempe merupakan makanan tradisional yang digemari oleh banyak masyarakat di Indonesia. Makanan ini diproduksi dan dikonsumsi secara turun-temurun dan menjadi hidangan sehari-hari oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Banyaknya masyarakat menyukai tempe sehingga banyak berdirinya industri pengolahan tempe. Dampak positifnya berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sumber pangan. Sedangkan dampak negatif dari industri tempe berupa limbah buangan yang menimbulkan pencemaran sehingga merusak lingkungan. Limbah siap tempe terbuat dari cairan kental yang terpisah dari gumpalan tempe. Limbah air dari lapisan tempe telah melebihi tingkat kemasan dan berbahaya bagi organisme air. Untuk mengurangi hal tersebut, kami meneliti potensi limbah siap tempe sebagai bahan pembuatan bioplastik. Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah di penelitian ini adalah apakah limbah siap tempe berpotensi sebagai bahan pembuatan bioplastik? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi limbah cair tempe sebagai bahan baku dalam pembuatan bioplastik. Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu menambah wawasan pengetahuan mengenai potensi limbah cair tempe sebagai bahan pembuatan bioplastik. Sedangkan secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai pengalaman serta kontribusi ilmiah dan bagi masyarakat sebagai informasi tentang pemanfaatan limbah cair tempe. Kedelai atau Glasimex merupakan tanaman jenis polong-polongan yang digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan makanan seperti tempe dan tahu. Dikutip dari Wijaya Nova Nanjaki tahun 2021. Teori-teori yang mendasari penelitian ini yaitu yang pertama adalah limbah cair atau limbah yang berbentuk cair yang berasal dari pemukiman, kegiatan komersial, dan juga industri. Yang kedua adalah limbah cair tempe atau hasil dari proses pembuatan tempe yang berasal dari industri tempe dan juga berpotensi mencemari lingkungan. Yang ketiga adalah polimer. Polimer terbuat dari lantai panjang karbon dan elemen lain. Bentuknya fleksibel dan pembuatannya melalui proses polimerisasi. Dan yang keempat adalah bioplastik, yaitu plastik yang terbuat dari bahan alami seperti tempe, gelatin, dan lain-lain. Bioplastik dapat mengurangi dampak negatif penggunaan plastik konvensional. Hasil penelitian Nur Laila, Fahmi, dan Yayok tahun 2020, semakin tinggi komposisi gliserol dan CMC, maka plastik biodegradable akan lebih cepat larut dalam air dan terdegradasi oleh mikroba. Penelitian Setiawan dan kawan-kawan tahun 2021, pemanfaatan jerami padi sebagai bioplastik dengan metode perlakuan pelarut organik. Penelitian ini menghasilkan kuat tarik bioplastik semakin meningkat disebabkan oleh peningkatan massa padi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan rangsangan acak sendiri. Penelitian ini menggunakan 3 formulasi dengan jumlah limbah cair tempe dan gliserol yang berbeda di setiap formulasi. Sedangkan jumlah bahan lain seperti cuka dan roti tetap sama. Berikut ini adalah tabel formulasi. Alat yang dibutuhkan adalah termometer, saringan, panci, kompor, pengaduk, wadah, timbangan, termometer, dan juga cetak. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah limbah cair tempe, roti, gliserol, cuka, air bersih, dan juga larutan NaOH. Langkah-langkahnya adalah kumpulkan dan saring limbah cair menggunakan saringan, tambahkan larutan NaOH hingga pH netral, timbang sekitar 50-100 gram pati dan larutkan dalam 500 ml air bersih. Panaskan larutan pati di atas kompor sambil terus diaduk hingga membentuk pasta kental. Tambahkan 10-20 ml cuka ke dalam larutan pati, tambahkan 10-30 ml gliserol ke dalam campuran, tambahkan limbah cair tempe sebanyak 500 ml ke dalam campuran pati, cuka, dan gliserol. Selanjutnya, panaskan campuran tersebut sambil diaduk terus-menerus hingga mengental. Pastikan campuran memiliki kekentalan yang sesuai untuk dicetak. Tuang campuran bioplastik ke dalam cetakan, keringkan selama beberapa jam hingga bioplastik mengeras. Untuk mengetahui kualitas bioplastik yang dihasilkan melalui beberapa uji, yaitu yang pertama adalah uji biodegradasi, yaitu dengan cara memotong bioplastik dengan ukuran 15 x 10 cm, lalu dikeringkan dan ditimbang untuk dikubur selama 10 hari. Selanjutnya dibersihkan, lalu dikeringkan untuk ditimbang agar memperoleh berat akhir. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil dari uji ketahanan air bahwa formulasi buah memiliki ketahanan air yang paling tinggi karena memiliki tingkat penyerapan paling rendah yaitu 46,4%. Semakin rendah tingkat persentasenya, maka semakin bagus tingkat ketahanan airnya karena presentasi penyerapan air yang tinggi akan menyebabkan plastik lebih mudah rusak. Dikutip dari Instadiana et al. 2019. Berikut ini adalah hasil uji biodegradasi. Pada formulasi pertama, terdapat hasil sebesar 96,5%. Pada formulasi kedua, terdapat hasil sebesar 67,5%. Dan pada formulasi ketiga, terdapat hasil sebesar 70%. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa limbah cair tempe berpotensi sebagai bahan pembuatan bioplastik karena dapat terdegradasi secara alami dengan presentase tertinggi sebesar 96,5% dan memiliki ketahanan air tertinggi sebesar 46,4% pada formulasi kedua. Sebagai saran ditunjukkan untuk peneliti selanjutnya untuk menggunakan formulasi yang lebih banyak lagi dengan berbagai macam zat aditif selain yang digunakan pada penelitian kali ini. Video gambaran dari penelitian kami dan program seputar versi 2025. Kami dari tim MSTL MTSN 8 Jakarta pamit undur diri. Jika